ketegaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Aku Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Rekodnya kan, habis itu Yusuf minta supaya mereka segera menjemput ayahnya. "Segeralah kamu kembali kepada bapak dan katakanlah kepadanya begini, beginilah kata Yusuf anakku, Allah telah menempatkan aku," dan seterusnya. 46, Yakub pindah ke Mesir, terusnya. Lalu sekarang ke bab 50 ayat ini dulu, yang bab 49 bagian akhir, yang Yakub meninggal. 49 ayat 29 itu ada Yakub meninggal kan? Nah, setelah melihat Yakub meninggal, sekarang lihat ayat bab 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepada. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayah." Lalu menangislah Yusuf, nangis lagi. Ibu belum pernah lihat laki-laki nangis. Yang akan diminta untuk tidak menangis itu laki-laki anak siapa biasanya? Satu, anak tentara. Gak boleh nangis, nangis tambah di. Atau laki-laki India. Laki-laki India bicara nangis. Enggak nangis, mengambil botol minum. Jadi saya pernah tinggal di sana. Jadi ada kata nangis untuk laki-laki itu pantat. Nangis cuma di film. Itu pun jarang kan, film India laki-laki itu nangis. Laki-laki dewasa nangis. Ada adegan Shah Rukh Khan nangis gitu? Ada. Tapi Shah Rukh Khan itu orang India atau orang Pakistan? Itu daftar catatan. Lanjut. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud kepadanya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Minta belas kasihan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan,
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sudah, Bapak Ibu, ini gambaran cerita tentang Yusuf. Tolong amati proses Yusuf yang memaafkan. Gak gampang kan? Perhatikan proses dari minta supaya adiknya datang. Dan ketika adiknya datang, bagaimana dia berusaha menahan supaya Benyamin tetap ada, saudara-saudaranya boleh pulang. Dan Yusuf tetap berpikir jangan sampai saudara-saudaranya tahu kalau dia adalah Yusuf. Yang membuat Yusuf nggak tahan itu apa? Yehuda. Dan kemudian lihat Yusuf nggak bisa menahan hati, lalu nangis, dan nangisnya kencang. Nah sekarang Bapak Ibu, tolong amati, balik lagi, tolong lihat teksnya 45. Lihat yang ayat 5. Jadi Yusuf itu pergi ke Mesir itu karena saudara-saudaranya atau karena Tuhan? Tuhan. Nah berikutnya, kalau itu rencana, kalau Tuhan sudah mempersiapkan begitu, dia menjual saudara itu benar apa? Jadi yang merencanakan menjual saudara itu benar apa enggak? Katanya Tuhan merencanakan, berarti Tuhan merencanakan apa? Kalau saya melakukan sesuai rencana Tuhan, saya berdosa atau enggak? Saya melakukan rencana Tuhan kok berdosa? Enggak. Nah ya kalau itu berarti Tuhan merencanakan saudara-saudara Yusuf menjual saudara. Kalau itu Tuhan merencanakan itu berarti berdosa apa enggak? Tidak. Loh, makanya saya bertanya urut. Iya, kalau itu rencana, berarti Tuhan merencanakan saudara-saudara menjual Yusuf. Kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan, saudara-saudara Yusuf berdosa atau tidak? Tidak. Melakukan rencana Tuhan kok berdosa? Masa Tuhan merencanakan dosa? Tidak mungkin. Baik. Berikutnya lagi, hati-hati dengan kalimat Tuhan mengizinkan. Itu diizinkan Tuhan apa enggak? Nah mirip kan? Kalau diizinkan Tuhan, berdosa apa enggak? Mau saya melakukan sesuai izin Tuhan kok berdosa? Enggak. Ya ini saya tidak diskusi dengan saudara-saudara Yusuf, saya diskusi dengan Bapak Ibu. Iya. Saudara-saudaranya tidak tahu rencana. Iya, tidak tahu, makanya saya tidak tanya sama mereka. Dan ibu yang menyebut rencana. Karena izin. Nah kalau menjual, berarti menjual saudara itu diizinkan Tuhan. Nah kalau sesuai dengan izin Tuhan, masa mereka salah. Sudah digariskan, gambarnya lurus apa belok? Ibu sudah mulai mau takdir ya ini. Katolik apa enggak ini?
sudah sulit, nggak ngerti, dipahami lagi gitu ya. Kenapa? Nah, perhatikan sisi Yusuf ya. Tolong amati yang melihat itu dari sisi Yusuf. Kenapa Pak? Menurut saya saudaranya berusaha. Karena waktu dia mengerjakan itu niatnya jelek. Ya. Itu seperti Yudas kalau itu dibilangnya dosa, Yudas bagaimana dong? Iya. Masa kita harus berterima kasih sama Yudas ya? Karena Yudas berkhianat, maka Yesus dibunuh. Dan karena Yesus dibunuh, maka penebusan terjadi dan kita selamat. Jadi terima kasih Yudas. Kalau membacanya Injil Lukas dan Yohanes, Bapak Ibu kurang kalau cuma berterima kasih sama Yudas. Terima kasih juga sama iblis. Karena sebelum Yudas berkhianat, iblis masuk dalam diri Yudas. Jadi berbahagia. Bapak Ibu menemukan sekarang itu ya, Tuhan kerja bersama. Enggak, jawabannya gampang. Bapak Ibu jangan sudah mengalami. Saya cerita sekarang, Bapak Ibu nanti silahkan memeriksa cerita Bapak Ibu sendiri semua. Dan itu akan membantu Bapak Ibu mengerti apa yang terjadi di sini. Bapak Ibu, ketika saya mulai mengajar kitab suci, itu umur saya baru 25, masih kecil. Mengajar kitab suci, yang saya hadapi orang-orang yang seumur bapak saya atau kakek saya, seumur ibu saya atau nenek saya, yang setiap saat bisa mengatakan, dan ada yang mengatakan sebelum kamu lahir. Mereka bertanya bukan karena mau tahu, tapi ya, mereka juga melakukan macam-macam bentuk penolakan. Jadi kalau pas belajar ada yang keluar ngobrol, ngerokok di luar, nggak mau dengerin. Sampai kemudian ada satu yang minta, Seto jangan ngajar kelas kami. Minta ke penanggung jawab. Kenapa? Nggak bisa ngajar. Saya bilang dalam hati waktu itu, tapi dalam hati nggak berani ngomong. Nah, saya nanti dengerin cerita saya. Habis itu Bapak Ibu cari cerita Bapak Ibu sendiri. Ya, orang-orang tua kurang ajar. Ya, emang pada nggak mikir apa ya? Kalau mereka punya anak, kan udah umurnya saya umur bapak saya kan tadi. Kalau mereka punya anak di depan, saya diperlakukan seperti mereka memperlakukan saya. Mereka pada nggak mikir apa ya? Jadi, orang tua kurang ajar. Nah, kemudian saya kalau masuk ke kelas itu malas sekali. Udah bajunya kecil, dapat perlakuan kayak gini. Lalu sementara itu orang yang kenal dengan saya, kamu kalau kerja di perusahaan saya harusnya levelmu ini, kamu bisa dapat kerjaan ini. Ya saya dengerin, tapi itu memang bimbang beneran itu antara apa ya, keinginan dengan kenyataan. Tapi kemudian ya saya ambil sikap, saya harus berhenti memaklumi diri saya. Saya nggak mau lagi ngomong seperti itu tadi, orang tua kurang ajar, mereka pada nggak mikir apa gitu. Itu saya berhenti ngomong begitu. Lalu yang saya lakukan, belajar. Saya nggak ketemu manusia seharian, tidak masalah. Pagi sampai sore sampai malam. Jadi pagi sampai sore di kantor belajar. Sore pulang ke kos, makan, minum, mandi, balik lagi ke kantor, belajar lagi. Terus dan dimanapun saya diminta mengajar, saya tidak akan mengatakan jauh, males. Nah, saya akan pergi, saya akan berangkat dengan belajar dulu. Nah, kemudian waktu saya jengkel sama sudah ambil keputusan untuk berhenti memaklumi diri saya, tadi kan saya bilang dalam hati, tunggu 2 tahun lagi, kita ketemu lagi setelah 2 tahun. Nah, kemudian belajar terus begitu, latihan, dipermalukan, enggak masalah, terus saya lakukan. Kemudian sampai berganti semester, saya ketemu kelompok yang sama. Mereka keheranan. Dulu mereka menggoda, ngejek saya terus,
Kemudian saya masuk setelah semester berganti. Jadi semester ini saya mengajar, semester berikutnya nggak ngajar, semester berikutnya ketemu lagi. Saya sudah berubah. Dulu saya takut kalau mereka mengejek, menggoda, lalu saya kemudian gantian ya berani menggoda mereka. Saya belajar sampai mimpi-mimpi. Ya, saya mimpi. Membalas. Belum selesai cerita saya. Saya dalam jalan hidup saya tidak bisa belokkan. Dan setelah itu, Bapak Ibu sudah mulai bisa mengajar dan seterusnya. Setelah itu saya berani mengatakan, orang-orang tua yang kurang ajar itu adalah orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk bantu saya. Gak usah tepuk tangan, gak usah tepuk tangan. Kemudian saya tidak punya jengkel, tidak punya benci kepada orang-orang itu. Bapak Ibu, saya termasuk tidak bisa terus ya, tapi kalau satu semester saya ketemu kelompok begini, ya saya bisa ingat wajah. Tapi yang saya heran, satu wajah yang mengejek pun saya tidak bisa ingat. Padahal ketemu satu semester lebih. Kalau satu kelompok begini saya ikut menemani Bapak Ibu berapa kali pertemuan, saya bisa ingat wajah semua. Ingatnya yang tertawa. Yang tertawa, yang diam itu saya bisa ingat. Tapi herannya satu wajah dari semua yang pernah ngejek saya nggak ingat. Untung kan bisa lupa. Iya, masa kalau Bapak Ibu nggak bisa lupa masalah. Bahwa yang dengan susah-susah lagi itu. Jadi saya bisa mengatakan orang itu mereka dikirim oleh Tuhan untuk apa? Melatih saya. Melatih apa? Ya biar gak grogi minimal. Ketemunya orang-orang begitu. Udah orang tua-tua, pinter-pinter lagi. Tapi kurang ajar. Kalau saya tidak bertemu dengan mereka, Tidak jadi seperti ini. ya saya akan terus grogi, padahal sekarang juga masih grogi, tapi beda. Ketemu orang baru itu siksaan buat saya. Nah, tapi berangkat dari pengalaman itu, saya bisa melihat Tuhan mengirim orang-orang itu untuk melatih saya. Kalau saya tidak dilatih ketemu orang-orang itu, saya tidak akan maju dalam tugas saya. Karena saya memahami itu, saya menerima itu, saya tidak membenci mereka, saya tidak pernah berpikir buruk tentang mereka. Kalaupun saya ketemu, saya tidak tahu siapa yang pernah mengejek saya. Ada yang ngaku, ada. Saya dulu yang bilang supaya Pak Sito nggak ngajar. Ada yang ngaku ke saya. Makanya saya tahu. Terus ada lagi yang itu dulu kalau Pak Sito ngajar, saya ngajak teman-teman keluar. Ada yang begitu? Enggak ada saya jengkel atau benci. Ajarnya di mana? Jangan dicari. Oh saya aja nggak nyari-nyari kok, ibu malah nyari orang. Nanti udah ketemu yang ngajarnya di mana terus nyari. Itu pas kelas berapa, tingkat berapa, tahun berapa. Atau sekarang begini, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya. Bapak Ibu pernah mendapat perlakuan buruk dari orang lain? Sering. Kemudian setelah mendapat perlakuan buruk dari orang lain, tolong Bapak Ibu amati sendiri. Amati apa? Ada kemajuan enggak dalam hidup rohani kepribadian Bapak Ibu? Ada. Berikutnya, Bapak Ibu masih benci sama orang itu apa enggak? Kenapa kok enggak benci? Salah satu hal yang menghalangi orang untuk mengampuni itu apa? Sombongan. Orang itu menyakiti saya. Yang sering kelihatan adalah orang itu dan sakit hati yang ditimbulkannya di dalam hati saya. Nah, itu kan. Kemudian Tuhannya kelihatan apa? Enggak. Soal melama Tuhan tidak kelihatan, akan berat.
Yang kelihatan hanya cuma orang itu, kejahatannya, dan sakit hati saya. Apalagi kadang-kadang cuma ketemu orang yang mukanya mirip dengan orang yang pernah menyakiti saya. Orang itu nggak punya salah apa-apa. Salahnya apa coba? Yang membuat dia mirip siapa? Nah, Bapak Ibu, berikutnya lagi. Ini halangannya ya. Tapi tolong amati, kalau Bapak Ibu pernah mengalami karena mendapat perlakuan yang baik dari orang lain, malah saya menjadi maju dalam hal rohani, kepribadian. Tolong lihat, di situ ada Tuhan. Tuhan yang ngapain? Melatih, mendidik saya untuk bisa maju dalam hal rohani. Ya nggak usah jauh-jauh. Bapak-bapak setelah menikah, berkeluarga, itu tunggu dulu, itu berantem keras, suara kenceng, itu sampai berapa tahun? Yang bertahan berantem keras sampai 10 tahun, jagoan. Oh iya, 10 tahun masih berantem keras, ngomongnya kenceng terus, hebat itu. Waktu uratnya, wah, nggak bisa begitu. Tapi saya akan pilih pertanyaan yang nggak gitu aja. Bapak menjadi lebih sabar apa enggak? Dan Bapak bisa menjadi lebih sabar itu karena apa? Berantem. Mula-mula jengkel, ini pas pacaran dulu nggak gini. Kira keluarga ternyata kalau ngomong, ini kalau ngomong itu pernah belajar bahasa Indonesia yang pakai titik koma atau enggak sih? Kalau ngomong kok terus saja, lama-kelamaan tahu kan cara menghadapinya. Kalau istri keras, ditanggapi keras, berantem terus, capek. Tapi kira istri udah mulai marah, Bapak ngapain setelah belajar? Diam. Pergi, tinggal tidur. Masih begitu, Bu? Nah, Bapak bisa menjadi lebih sabar, Ibu menjadi lebih tenang, lebih sabar juga ketika menghadapi situasi kayak gitu kan. Dan itu sesuai dengan janji Bapak Ibu waktu terima sakramen. Nah kan begitu. Apalagi dulu ngomong yang dipersatukan Allah. Selama hidup perkawinan tolong ingat, sadar nggak kalau istri saya, suami saya itu bersatu dengan saya karena Tuhan yang mempersatukan. Kalau pas berantem sadar nggak? Juga. Pengalaman yang berat, pengalaman yang buruk bisa jadi dimanfaatkan gitu ya oleh Tuhan untuk mendidik kita. Nah kemudian begini kalimat rumusan teologisnya. Tuhan itu, Bapak Ibu sering mengatakan Tuhan itu maha kuasa kan? Maha kuasa itu maksudnya apa? Bisa segalanya. Yang Bapak Ibu lihat dalam cerita Yusuf, Tuhan memanfaatkan dalam tanda kutip kejahatan manusia untuk tujuan yang digandai. Tolong yang ke bab 50 ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya yang baik. Jadi manusia itu saudara Yusuf merekayasa kejahatan terhadap Yusuf, menjual. Itu kategorinya kalau di perjanjian lama Bapak Ibu, itu menculik dan menjual. Itu kejahatan. Hukumannya setara hukuman mati langsung. Dan itu jahat. Tapi kemudian Tuhan merekayasa apa yang jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf untuk tujuan yang digandai, yaitu apa? Memelihara. Ya, itu kan Tuhan pernah janji sama Abraham, bangsa yang besar kan? Kalau bangsa yang besar itu dihabisi oleh kelaparan,
akan repot, celaka, Tuhan gak setia janji. Yang kita lihat kejahatan saudara-saudari itu dimanfaatkan. Bisa jadi Bapak Ibu akan menemukan, dan jangan-jangan sudah menemukan, hanya gak melihat Tuhannya, mendapat perlakuan buruk ketika usaha, dikhianati, difitnah, dan seterusnya. Pokoknya dilakukan perlakuan jahat. Tapi kemudian bisa jadi Tuhan menggunakan itu untuk melatih saya, untuk mendidik saya supaya saya bisa menjadi lebih maju. Ketika saya melihat itu, ketika Bapak Ibu melihat itu, maka Bapak Ibu akan bisa melihat Tuhan yang mengasihi saya itu bukan hanya dengan ngasih materi yang saya minta, tapi ada hal yang lebih dari materi yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kejahatan tetap kejahatan, tidak bisa kejahatan menjadi kebenaran. Bapak Ibu ada yang online enggak? Handphonenya ada yang online? Tolong cari Katekismus Gereja Katolik nomor 312. Katekismus Gereja Katolik artikel 312. Coba sudah mau menemukan? Dengan demikian, lama-kelamaan orang dapat menemukan bahwa Allah dalam penyelenggaraannya yang maha kuasa malah dapat mengambil kebaikan dari kejahatan moral yang disebabkan oleh makhluknya. Yosef berkata kepada saudara-saudaranya, bukan kamulah yang menyuruh aku ke sini melainkan Allah. Kalau kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari kejahatan moral paling buruk yang pernah dilakukan, yaitu penolakan dan pembunuhan putra Allah oleh dosa semua manusia, Tuhan dalam limpahan rahmat-Nya mengerjakan kebaikan yang paling besar, pemulihan Kristus dan penebusan kita. Tetapi karena itu, sesuatu yang jahat tidak pernah akan menjadi sesuatu yang baik. Bapak Ibu, itu isi Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 312. Nah, di situ juga langsung disebut Yudas. Jadi Yudas berkhianat. Pernah dikhianati? Saya berani katakan, Bapak yang pernah dikhianati pasti bukan dikhianati musuh. Masa musuh berkhianat? Ya nggak ada. Kalau bahasa Yesus, orang yang makan minum satu piala dengan aku, dia yang mengangkat tumitnya melawan aku, itu pengkhianatan. Pengkhianatan itu jahat, sudah jelas. Kalau nggak percaya, tolong minta dikhianati aja. Itu jahat, itu salah. Tapi yang kita lihat apa? Kejahatan Yudas itu di dalam arti tertentu dimanfaatkan oleh Tuhan untuk karya penyelamatan. Kelihatannya aneh kan? Tapi yang aneh itu nyatanya Bapak Ibu alami. Karena begini saja deh. Kalau Bapak Ibu itu menjadi orang bijaksana seperti Bapak Ibu sekarang, itu pasti karena Bapak Ibu di masa lalu kan banyak masalah. Iya, pakai kata itu ditopang gitu ya. Yang nggak pernah ketemu masalah, yang nggak akan pintar, itu sama dengan anak kelas 6 SD dapat nilai 10, senang sekali. Ya iyalah, soalnya soal anak kelas 1. Tapi makin tinggi kelas, ujian makin tinggi, pelajaran makin berat. Bapak Ibu hidup sebagai manusia, makin lama kan juga pelajarannya makin tinggi. Bapak Ibu sudah berapa kali mendengar Tuhan Yesus mengajar Bapak Ibu untuk mengasihi? Sering. Bapak Ibu pernah ketemu Tuhan Yesus men-training Bapak Ibu untuk mengasihi?
Sering. Gampang ngeceknya. Pakai bahasa yang berat ya. Bapak Ibu punya kriteria nggak orang yang Bapak Ibu harus kasih itu kayak apa? Baik. Kalau ada orang yang Bapak Ibu bantu lalu orang itu nggak tahu terima kasih, masih mau ngasih lagi dia atau enggak? Kalau Bapak Ibu menolong seseorang, tapi orang itu nggak tahu terima kasih, masih mau menolong dia? Berapa kali? Bukan hanya tidak tahu terima kasih, malah memfitnah. Masih mau menolong nggak? Ada yang pernah melakukan? Oh, malah. Sekarang begini, Bapak Ibu pernah ketemu orang sombong? Saya minta tolong, bagaimana mengasihi orang sombong? Normalnya kalau ketemu orang sombong, reaksi kita akan bagaimana? Tinggal. Kalau ketemu orang iri, seneng kalau ketemu orang iri. Orang iri itu gampang panas kan? Kalau dia meluk pohon pisang aja, pohon pisang kering kok. Dan senangnya apa kalau ketemu orang iri? Gampang dipanasi. Gembira kalau manasi orang iri. Sekarang Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Seperti aku telah mengasihi kamu, kasih sesama. Tapi sesamaku iri, sesamaku sombong, sesamaku egois, sesamaku nggak tahu terima kasih. Lalu firman Tuhan, saya lengkapi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Titik kan harusnya coret ganti koma. Kecuali yang sombong, yang iri, yang egois. Tapi tunggu dulu, kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka? Tapi kamu kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita ketemu orang-orang yang dalam tanda kutip tidak layak dikasihi tadi, jangan-jangan Tuhan mengirim orang itu untuk melatih saya mengasihi. Dan dasar mengasihi bukan orang itu berbuat apa kepada saya. Dasarnya adalah Tuhan mengasihi saya. Udah, istirahat dulu. Terus 1,5 jam istirahat. Apa ini?